Halo teman-teman, berhubung saya mendapatkan tugas mengenai produk bersama dan produk sampingan, sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju ke tempat suatu usaha. Nah, rencananya saya akan menjadikan usaha ini menjadi objek saya dalam menjelaskan mengenai produk bersama dan produk sampingan. Dan untuk mengetahui metode apa sih yang mereka terapkan dalam penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Nah, kalian udah tahu belum definisi apa sih yang dimaksud dengan produk bersama? Apa yang dimaksud sih dengan produk sampingan? Nah, sebelum kita membahas itu, kita harus bisa nih menggolongkan macam-macam biaya yang ada di dalamnya. Nah, biaya-biaya itu tuh bisa digolongkan menjadi biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Nah, di dalam biaya produksi itu ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, dan ada biaya overhead pabrik. Selain penggolongan biaya-biaya yang tadi, ada juga penggolongan seperti biaya langsung dan biaya tidak langsung, biaya variabel dan semi variabel, biaya semi tetap dan tetap, biaya modal, dan biaya pendapatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biaya tenaga kerja. Jadi, biaya tenaga kerja itu ada dua jenis, langsung dan tidak langsung. Kenapa sih mereka dipisahkan? Kenapa tidak digabungkan saja? Nah, hal itu dikarenakan kedua biaya tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Biaya tenaga kerja langsung itu biasanya untuk menentukan biaya sebelum produksi dilaksanakan dan untuk menyusun atau menentukan anggaran perusahaan. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung itu timbul ketika perusahaan memproduksi beberapa macam barang atau proyek, dan munculnya itu karena hal yang tidak terduga. Dan dengan adanya biaya tenaga kerja tidak langsung ini, perusahaan menyiapkan anggaran lebih untuk memproduksi barang. Nah, hal-hal tersebutlah yang menyebabkan kedua jenis biaya tersebut tidak dapat disatukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam produk bersama dan produk sampingan. Apa sih yang dimaksud dengan produk bersama? Nah, produk bersama yaitu beberapa produk yang dihasilkan dalam suatu rangkaian produksi secara bersama dengan menggunakan biaya bahan, tenaga kerja, dan BOP secara bersamaan. Untuk contohnya, saya ambil dari UKM yang saat ini saya datangi, yaitu UKM KID dengan pemilik usaha bernama Saudara Sito. KID ini didirikan pada tahun 2017 dan usaha ini bergerak pada bidang furniture. Contoh produk bersama dari UKM ini yaitu misalnya UKM ini menghasilkan buffet, kursi, dan lemari dalam satu kali produksi menggunakan bahan baku seperti kayu dan tenaga kerja serta BOP secara bersamaan. Sedangkan produk sampingan yaitu produk yang bukan menjadi tujuan utama operasi usaha tetapi tidak bisa dihindari kehadirannya. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, saya ambil contoh dari usaha KID ya. KID ini kan bergerak dalam bidang furniture. Nah, dalam pembuatan produknya itu pasti menghasilkan serbuk-serbuk kayu dan kayu-kayu yang tidak bisa digunakan lagi. Nah, serbuk kayu dan kayu yang tidak bisa digunakan itulah yang disebut dengan produk sampingan. Nah, sekarang udah paham kan apa sih perbedaan produk bersama dan produk sampingan dari segi definisi? Sekarang kita masuk ke dalam metode penentuan harga pokok produk bersama dan harga pokok produk sampingan. Dalam penentuan harga pokok produk bersama itu ada 4 metode. Yang pertama itu ada metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Yang kedua ada metode rata-rata biaya persatuan. Yang ketiga ada metode rata-rata tertimbang. Dan yang keempat ada metode unit kuantitatif atau satuan fisik. Yang pertama yaitu metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Di sini ada dua jenis perhitungan yaitu berdasarkan nilai pasar saat split of point dan nilai jual hipotesis. Nilai pasar saat split of point dapat digunakan dengan syarat bahwa produk bersama telah selesai diproduksi dan dapat diidentifikasi atau dipisahkan dan harga jual juga sudah diketahui. Perhitungan pembebanannya yaitu dengan cara jumlah nilai jual masing-masing produk dibagi dengan jumlah nilai jual seluruh produk dikali biaya bersama. Sedangkan nilai jual hipotesis itu dapat digunakan dengan syarat bahwa produk bersama masih perlu proses pengolahan lebih lanjut dan memerlukan biaya dalam implementasinya. Untuk perhitungan pembebanannya yaitu jumlah nilai jual hipotesis masing-masing produk setelah titik pisah dibagi dengan jumlah nilai jual hipotesis seluruh produk setelah titik pisah dikali dengan biaya bersama. Sekarang metode yang kedua yaitu metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini membebankan biaya produksi bersama itu berdasarkan jumlah keseluruhan unit yang diproduksi masing-masing produk bersama. Perhitungan pembebanannya yaitu jumlah unit masing-masing produk dikali biaya per unit. Biaya per unit itu dapat diketahui dengan cara jumlah biaya bersama dibagi dengan jumlah unit keseluruhan produk. Sekarang metode yang ketiga yaitu metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini tuh mempertimbangkan bobot sebagai presentasi ukuran besaran unit, kesulitan pembuatan, alokasi waktu dan sebagainya dalam menetapkan biaya bersama.
Perhitungan penimbangnya yaitu jumlah penimbang rata-rata setiap produk dibagi dengan jumlah penimbang rata-rata seluruh produk dikali biaya bersama. Yang terakhir yaitu metode unit kuantitatif atau satuan fisik. Pada metode ini, pembebanan biaya bersama didasarkan atas setiap satuan unit fisik produk, seperti volume, bobot, atau ukuran karakteristik lainnya. Asumsinya, semakin banyak unit suatu produk bersama, maka harus dibebani biaya bersama yang besar pula. Untuk menghitung penimbangnya itu dapat dilakukan dengan cara jumlah unit masing-masing produk dibagi dengan jumlah unit keseluruhan produk dikali dengan biaya bersama. Untuk UKM KAID sendiri menerapkan metode yang pertama, yaitu metode nilai jual saat titik pisah atau nilai pasar saat titik pisah. Misalnya KAID memerlukan biaya bersama dan biaya pengolahan sampai titik pisah itu sebesar 8 juta dan menghasilkan dua jenis produk yaitu kitchen set dan backdrop TV masing-masing satu produk. Dan dapat dilihat dari tabel bahwa harga jual per unit produk A atau kitchen set itu sebesar 5 juta dan produk B atau backdrop TV itu sebesar 8 juta. Kemudian untuk bobot, untuk produk A atau kitchen set itu sebesar 38,5%. Ini dihasilkan dari nilai jual saat titik pisah dibagi dengan total dikali 100%. Dan untuk produk B atau backdrop TV sebesar 61,5% dengan cara yang sama. Dan untuk alokasi biaya bersama, produk A atau kitchen set itu diperoleh dari bobot dikali dengan biaya bersama dan biaya pengolahan sampai titik pisah sebesar 8 juta dan dihasilkan 3.080.000. Dan untuk produk B atau backdrop TV sebesar 4.920.000 dengan cara yang sama. Untuk biaya produksi per unit sendiri itu besarnya sama dengan alokasi biaya bersama karena produk yang dihasilkan dari masing-masing jenis itu hanya satu. Selanjutnya yaitu metode penentuan harga pokok produk sampingan, yaitu dengan metode harga pokok dan juga metode tanpa harga pokok. Metode dengan harga pokok dimaksudkan perusahaan itu membebani produk sampingan dengan alokasi biaya bersama, sehingga di dalamnya itu melekat harga pokok produk. Sedangkan metode tanpa harga pokok, perusahaan itu tidak membebani produk sampingan dengan alokasi biaya bersama, sehingga di dalamnya juga tidak melekat harga pokok produk. Maksudnya, keberadaan produk sampingan itu secara fisik ada, namun tidak tercatat dalam akuntansi perusahaan. Tapi ketika produk sampingan itu laku terjual, maka hasil penjualan produk sampingan tersebut dapat diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha atau sebagai penambah penjualan produk bersama atau sebagai pengurang harga pokok penjualan produk bersama maupun sebagai pengurang biaya produksi. Nah, untuk UKM KAID sendiri ini dalam penentuan harga pokok produk sampingan menerapkan metode tanpa harga pokok, di mana keberadaan produk sampingan itu secara fisik ada, yaitu serbuk dan kayu yang tidak terpakai, namun tidak tercatat dalam akuntansi perusahaan. Namun di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menghitung harga pokok produk sampingan pada UKM KAID. Misalnya UKM KAID ini memiliki produk sampingan berupa kayu yang tidak terpakai sebanyak 3 ikat dan ternyata produk sampingan tersebut itu terjual dengan harga per ikatnya itu sebesar 50.000. Nah, bagaimana sih cara menghitung harga pokok produk sampingan apabila menggunakan metode dengan harga pokok dan tanpa harga pokok? Langkah pertama yaitu dengan menuliskan kembali komponen yang diketahui pada perhitungan harga pokok produk bersama, yaitu biaya produksi dan pengolahan sampai titik pisah sebesar 8 juta rupiah. Kemudian nilai jual produk A pada saat titik pisah sebesar 5 juta rupiah. Dan nilai jual produk B pada saat titik pisah itu sebesar 8 juta rupiah. Produk A dan B yang dihasilkan itu masing-masing 1 unit dan dihitung dengan menggunakan metode nilai jual relatif pada saat titik pisah. Selanjutnya, komponen yang sudah diketahui dimasukkan ke dalam tabel sehingga tampilannya menjadi tabel di bawah ini. Nilai jual saat titik pisah untuk produk A itu sebesar 5 juta, untuk produk B 8 juta, dan produk sampingan 150.000. 150.000 ini didapatkan dari 50.000 dikali banyaknya unit, yaitu 3 ikat. Jadi 50.000 dikali 3 menjadi 150.000 dan total keseluruhan yaitu 13.150.000. Selanjutnya bobot. Bobot ini didapatkan dari nilai jual saat titik pisah dibagi dengan total nilai jual dikali 100. Untuk bobot produk A itu sebesar 38,02%, untuk produk B 60,83% dan untuk produk sampingan sebesar 1,14%.
Selanjutnya, alokasi biaya bersama. Alokasi biaya bersama itu dihitung dari bobot dikali dengan biaya produksi dan pengolahan sampai titik pisah, yaitu sebesar 8 juta. Untuk alokasi biaya bersama produk A itu sebesar 3.041.600, untuk produk B sebesar 4.866.400, kemudian untuk produk sampingan sebesar Rp91.200. Kemudian yaitu biaya produksi per unit. Biaya produksi per unit ini didapatkan dari alokasi biaya bersama dibagi dengan jumlah unit. Untuk produk A itu biayanya sama, yaitu Rp3.041.600 karena jumlah unit yang dihasilkan dari produk A ini hanya 1. Begitu pula dengan produk B, sehingga biayanya sama dengan alokasi biaya bersama, yaitu sebesar Rp4.866.400. Untuk produk sampingan yaitu sebesar Rp30.400. Ini didapatkan dari 91.200 dibagi 3. 3 ini yaitu 3 ikat kayu bakar tadi. Nah, untuk perhitungan yang tadi adalah metode dengan harga pokok. Selanjutnya yaitu metode tanpa harga pokok. Di sini produk tidak dibebani biaya bersama, jadi perhitungannya tidak seperti tadi. Saat produk sampingan terjual, maka dapat dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Di sini saya contohkan untuk produk sampingan terjual itu masuk ke akun pendapatan di luar usaha, sehingga pada jurnalnya terdapat kas dan pendapatan di luar usaha. Kas pada debit sebesar 150.000 dan pendapatan di luar usaha pada kredit sebesar 150.000. 150.000 ini adalah 50.000 dikali 3. Oke teman-teman, sekiranya itu sedikit penjelasan dari saya mengenai produk bersama dan produk sampingan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.